Pemirsa, Polres Pandeglang secara resmi menahan tersangka Karsidi, Kepala Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, atas dugaan tindak pidana korupsi pada Kamis 9 Januari 2026. Karsidi diduga melakukan tindak pidana korupsi terhadap 3 sumber anggaran desa tahun 2022 tahun 2023 dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar 500 juta rupiah. Antara lain dana desa, alokasi dana desa atau ADD, dan bantuan keuangan provinsi Banprov Banten. Informasi lengkapnya dihimpun rekan kami Misbaudin, wartawan Tribun Banten. Rekan Misbaudin, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina dapat kami sampaikan. Selamat sore Tribuners dari Pandeglang, Provinsi Banten. Polres Pandeglang secara resmi telah menahan tersangka Karsidi, Kepala Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang atas dugaan tindak pidana korupsi pada Kamis Januari 2026. Nah, perlu diketahui Karsidi diduga melakukan tindak pidana korupsi terhadap 3 sumber anggaran desa tahun 2022 dan 2023 dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar 500 juta. Nah, antara lain dari dana desa, kemudian alokasi dana desa, dan bantuan keuangan Provinsi Banten. Dan berdasarkan pantauan tribun.com di Polres Pandeglang, Karsidi keluar dari ruangan Tipikor ini dengan menggunakan baju tahanan berwarna oranye sambil memakai masker. Kemudian Karsidi berjalan menuju sel tahanan yang dijaga oleh petugas kepolisian tanpa menggunakan borgol. Nah, saat masuk ke dalam sel, Karsidi sempat terhenti sambil menengok ke kiri dan ke kanan ruangan. Kanit Tipikor Satreskrim Polres Pandeglang, Ibda Hansen Simamora, mengatakan bahwa tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan usai dilakukannya pemeriksaan. Hansen mengatakan bahwa tersangka menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dengan jumlah kerugian negara mencapai kurang lebih 500 juta. Nah, pihak kepolisian juga telah menyita barang bukti dari Karsidi, yakni LPJ berupa dokumen dari tersangka. Nah, berdasarkan hasil temuan, polisi juga menemukan adanya pengadaan barang dan jasa fiktif yang dilakukan oleh tersangka Karsidi. Di antaranya konstruksi, kemudian pengadaan hewan ternak, insentif guru haji, linmas, serta insentif RT RW. Hansen mengaku bahwa masih melakukan pendalaman terkait dengan keterlibatan pihak lain terhadap penggunaan uang yang digunakan tersangka tersebut. Terkait tersangka lain, pihak kepolisian juga masih melakukan pengembangan dan pendalaman terhadap tersangka Karsidi. Begitu rekan Justina, kembali ke studio. Kita sudah bergulir seperti yang disampaikan pada media kemarin juga, bahwa pada tanggal 7 Januari kita telah menetapkan atau telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, statusnya yaitu Kepala Desa Sidamukti. Kita melakukan pemeriksaan sebagai tersangka sampai sore hari. Setelah itu, setelah melakukan pemeriksaan, kita melakukan penahanan terhadap beliau karena sudah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan gelar kita juga, bahwa perlu dilakukan penahanan terhadap kasus tindak pidana korupsi, terutama yang sekarang menjadi tersangka. Nah, kalau untuk ini jelas mengenai spesifikasinya lebih besar kepada kerugian negara, terutama yang melibatkan atau menggunakan jabatannya untuk menguntungkan pribadi atau menguntungkan orang lain. Modusnya apa bang yang dilakukan oleh kades tersebut bang? Mohon maaf, sampai sekarang kita masih pendalaman mengenai modus. Alasannya apa bang? Ya karena kita masih melakukan pendalaman. Yang penting seperti saya bilang pada saat yang lalu juga, yang penting ini kan sudah memenuhi unsur bahwa ada perbuatan melawan hukumnya, ada kerugian negara yang ditimbulkan, serta telah memenuhi unsur-unsur terhadap pasal-pasal yang disangkakan kepada beliau, yaitu pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pengakuan dari itu menjadi PR kita juga. Apakah uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, apakah untuk hal-hal yang lain untuk kepentingan pribadinya juga, atau memang ada hal yang lain untuk kepentingan orang lain, kita belum tahu. Kita masih mendalami, tetapi intinya uang tersebut memang ada
pengakuan sedikit dari beliau yang memang ada kesalahan lah. Kesalahannya itu yang merugikan negara seperti itu. Berapa sih Bang kerugiannya? Kerugiannya yang sampai saat ini yang masih kita tahu itu kerugiannya sekitar lebih dari 500 juta kerugian dari negara. Apakah bisa naik atau tidak, itu nanti kita akan berkoordinasi juga kepada inspektorat sebagai penghitung kerugian negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.